Sejarah Filsafat Zaman Abad Pertengahan dan Modern, disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Ade Fahri, Anis Khairunisa, Puput Indriani, Rifki Fatur Rahman, Susanti. Dosen pengampuh Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, M.Phil. Sejarah Filsafat Abad Pertengahan. Abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 467, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang terletak di Konstantinopel. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada domisi agama. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Zaman pertengahan adalah zaman keemasan bagi kekristenan. Disinilah yang menjadi persoalannya, karena agama Kristen itu mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno, mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Periode-periode abad pertengahan. Yang pertama, periode abad pertengahan. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman patristik dan zaman skolastik. Yang kedua, periode skolastik awal 800-120 ditandai dengan pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Problem yang hangat didiskusikan pada masa ini adalah masalah universalia dengan konfrontasi antara realisme dan nominalisme sebagai latar belakang problematisnya. Yang ketiga, periode puncak perkembangan skolastik abad ke-13. Pada abad ke-13 dihasilkan suatu sintesis besar dari khazanah pemikiran Kristiani dan filsafat Yunani. Yang keempat, periode skolastik lanjut atau akhir abad ke-14 sampai 15. Pada abad ini ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme. Ada semacam keyakinan bahwa iman dan pengetahuan tidak dapat disatukan. Sejarah filsafat abad modern. Akhir abad ke-16, Eropa memasuki abad sangat menentukan dalam dunia perkembangan filsafat. Sejak Descartes, Spinoza, dan Leibniz mencoba untuk menyusun suatu sistem filsafat dengan dunia yang berpikir dalam pusatnya, yaitu sistem berpikir filsafat. Pertama, ada perkembangan filsafat idealisme. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato, seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang mental dan ideasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami oleh kebergantungannya pada jiwa mind dan spirit roh. Istilah ini dapat diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753 yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah idea-idea. Yang kedua, perkembangan filsafat fenomenologi. Istilah fenomenologi sebagai nama teori tentang penampakan yang menjadi dasar pengetahuan empiris, penampakan yang diterima secara indrawi.
Istilah fenomenologi itu sendiri diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert, pengikut Christian Wolff. Sesudah itu, filosof Immanuel Kant mulai sesekali menggunakan istilah fenomenologi dalam tulisannya, seperti halnya Johann Gottlieb Fichte dan G. W. V. Hegel pada tahun 1889. Franz Bertanos menggunakan fenomenologi untuk psikologi deskriptif. Dari sinilah awalnya Edmund Husserl mengambil istilah fenomenologi untuk pemikirannya mengenai kesengajaan. Kemudian yang ketiga, ada perkembangan filsafat pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Sesuatu hal ini dinilai dari kebergunaannya bagi tindakan manusia untuk kehidupannya. Pernyataannya dapat berbentuk ucapan, dalil, atau teori. Pragmatisme muncul sebagai tradisi pemikiran yang berasal dari dunia barat dan berkembang khususnya di Amerika. Kehadirannya sebagai suatu pemikiran yang berusaha menjawab persoalan kehidupan manusia. Pragmatisme digolongkan sebagai salah satu aliran filsafat abad ke-19 dalam sejarah filsafat barat. Dan yang terakhir, ada perkembangan filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan gerakan filsafat yang muncul setelah meletusnya Perang Dunia I dan berkembang di Prancis pasca Perang Dunia II, yang pemikirannya membahas tentang kebebasan individual. Kesimpulan, zaman pertengahan ialah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Abad pertengahan memiliki sebutan lain yaitu abad ke-8, zaman skolastik atau masa patristik, yang semuanya menggambarkan corak pemikiran filsafat dan keilmuan yang dibentuk sesuai dengan perkembangan peradaban Kristen. Kehadiran abad modern yang diawali oleh gerakan Renaissansi berusaha mengembalikan eksistensi kemanusiaan yang hilang oleh tidur panjang 1000 tahun lebih. Terima kasih.